Siap, ya. Terima kasih Ibu Helga atas waktu dan kesempatannya. Ya, berhubung ini termasuk pelatihan ya Bu ya, dari saya pun juga mungkin belum banyak jam terbangnya, jadi kita langsung mulai saja. Ya, jadi saya di SMK IDN masih tergolong baru. Sebelumnya saya di dunia perkantoran gitu ya. Oke, dan kemudian materi yang mau saya sampaikan terkait dengan pelatihan eh, dari instalasi sampai registrasi akun Webex. Mungkin beberapa yang sudah hadir di sini tentunya sudah banyak yang lebih paham dari saya. Jadi saya hanya sifatnya berbagi ya mungkin ya. Oke, saya langsung share materinya saja. Ya, sudah tampil ya insya Allah ya. Oke, untuk host sebenarnya ada Pak Dede, namun beliau berhalangan hadir. Ya, saya selain menjabat sebagai Kepala SMK IDN, juga menjabat sebagai Talent Development Manager. Ya, bab-bab yang akan kita pelajari. Ya, bab-bab yang akan kita pelajari di sini ada pengenalan dari Cisco Webex, kemudian membuat akun dari Cisco-nya sendiri dari websitenya langsung, kemudian membuat jadwal, kemudian memulai room conference, penggunaan fasilitas dari conference itu sendiri, dan penyajian PJJ atau pembelajaran jarak jauh di SMP dan SMK IDN. Ya, kemudian yang pertama yaitu pengenalan Cisco Webex. Jadi dari Wikipedia, Webex adalah salah satu aplikasi conference ya, di mana berbasis online. Dia fungsinya untuk conference ya. Mungkin ada beberapa aplikasi yang lainnya juga gunanya untuk rapat, untuk training, dan untuk event-event banyak gitu ya. Di sana ada fasilitas untuk berbagi gambar, berbagi video, berbagi suara, dan lain sebagainya. Nah, di sekolah kami sebenarnya sempat menggunakan conference PJJ dengan aplikasi Zoom Conference. Nah, namun di sini banyak sekali masukan, termasuk dari beberapa guru IT di tempat kami, kemudian juga ada masukan dari pembina dan juga dari beberapa wali santri bahwa aplikasi Zoom itu sempat mendapatkan sempat heboh ya, sempat mendapatkan larangan di beberapa negara gitu. Nah, sehingga kelebihan dari Cisco Webex ini karena dia pengusung aplikasinya atau pabrik atau office-nya itu langsung dari Cisco, di mana Cisco itu expertise-nya itu di networking. Nah, tentu security-nya lebih terjamin gitu ya. Nah, dan juga dari sekian banyak kelas di tempat PJJ di SMK dan SMP IDN, perlu dilakukan pelatihan Cisco karena sudah ada beberapa kelas sudah menggunakan Cisco. Jadi dari mungkin lebih dari 12 kelas itu mungkin 11-nya masih Zoom, dan yang satu sudah trial Cisco dan belum ada isu. Ya, kurang lebih pengenalan Cisco sekilasnya seperti itu saja. Nah, mungkin kita materinya di sini lebih langsung ke praktikum ya.
Nah, jadi saya minta bantuan dari di sini ada yang bersama saya juga beberapa guru dari IDN. Nah, mungkin yang pertama buka browser webex.com boleh. Nah, setelah buka webex.com, di situ ada tombol bisa start for free atau sign up. No, it's free. Ya, di sini. Mungkin yang ada di grup webinar juga bisa membuka websitenya webex.com. Nah, kemudian yang kedua, setelah memencet start for free, itu akan muncul halaman. Halaman itu berisi menginput email address. Ya, mungkin kita sambil praktek, saya coba stop. Kemudian saya coba sharing yang Chrome saya. Ya, mungkin kita coba ulang. webex.com. Ya, ini start for free di sini ya. Sudah? Belum ada kendala ya? Sudah sampai start for free untuk yang di ruangan? Itu balik ke halaman ya, balik ke halaman lain kan, restart aktif. Ya, kita sekarang coba start for free. Ya, sepertinya butuh proses. Nah, ini sudah muncul. Nah, di sini ada email address. Ini boleh diinputkan email addressnya masing-masing. Ya. Mungkin saya menggunakan metode yang sempat diajarkan. Saya menggunakan temporary email address. Nah, udah ya. Setelah di sign up, dia akan menuju ke halaman selanjutnya, yaitu memilih negara. Nah, memilih negara yang di sini. Emailnya dimasukin dulu sudah? Sudah. Your new account is ready. Berarti sudah pernah register ya? Iya, itu berarti emailnya pernah register. Nah, di sini diisikan nama, kemudian continue. Nah, kemudian muncul informasi your new account is ready. Ya, terus kemudian buka emailnya. Nah, biasanya di email kita akan muncul pesan dari email. Si loading di sini. Nah, di dalam email ini kita pilih tombol create password.
Nah, kita akan buka tab baru. Nah, tab baru ini berisi mengisi password, kemudian di continue. Nah, passwordnya di sini harus mengandung ada karakter huruf besar, huruf kecil, kemudian ada angka. Nah, kemudian tidak boleh mengandung nama. Jadi kalau tadi nama saya Bobby, itu tidak boleh mengandung nama. Kemudian tidak juga mengandung dari email. Jadi di sini misalnya emailnya simef21243, nah itu juga tidak bisa mengandung email juga. Mr. Sop sudah selesai? Sudah ya. Sudah done. Oke, kita coba buka versi desktopnya saya mungkin ya. Saya coba buka. Ya, saya coba bukanya biar bisa terlihat semua. Nah, tadi langkah 1, 2, 3, 4 sudah. Nah, yang kedua tadi adalah buka email kita. Yang pertama klik tombol passwordnya. Kemudian yang kedua tadi ya mengisi dari password kita. Nah, yang ketiga kita sudah bisa login di halaman websitenya. Nah, ini saya coba buka akun saya. Nah, di dalam akun saya biasanya akan muncul tampilan home-nya berisi informasi mengenai akun kita masing-masing. Belum ada kendala ya? Masuk ke? Oke. Tapi kalau yang pembuatan akunnya masih bisa ya? Nah, masuk ke halaman yang muncul di layar ini sudah juga? Udah ya, berarti ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya setelah sudah akun berhasil dibuat, kita akan membuat jadwal. Nah, kelebihan dari jadwal yang ada di dalam Webex ini, ketika kita buat schedule jadwal, meskipun kita belum masuk, beberapa peserta itu sudah bisa masuk. Jadi kita setting nanti 1 jam sebelum misalnya kegiatan KBM jam 8 ya. Nah, kita nanti buat schedule-nya tuh mulai dari jam 7 sampai misalnya jam 12 mau sampai jam 10, durasinya tuh terserah gitu ya. Dan nanti sebelum kita hadir, si siswa sudah bisa masuk. Nah, ini yang mungkin membedakan dengan Zoom ya. Kalau Zoom karena ada schedule itu ini ya, Kak di Zoom kan nunggu jam 1 nunggu kita makan start gitu. Iya, benar. Sudah otomatis. Oke, yang pertama coba dipilih menu sebelah kiri ada meeting. Nah, kemudian sebelah kanan ada tombol schedule. Ya. Tombol schedule itu sebelah kanan belum? Ya. Ya. Meeting topiknya itu apa diisi, kemudian meeting passwordnya dibuat sederhana. Ya. Ini apa? Kuala Lumpur atau Ya, Kuala Lumpur untuk tanggal dan waktunya menggunakan Kuala Lumpur sama dengan di Indonesia. Singapura ya? Ya.
reassurance apa ya? Itu kalau rutin. Oh iya iya betul. Kalau diklik langsung keluar ya. Ya. Oh berarti misal kalau anak setting Monday doang itu berarti Monday doang akan dia terbuka sendiri ya? Ya, setiap Monday dia terbuka. Mantap berarti. Mungkin kalau ada beberapa pertanyaan bisa dituliskan di grup juga, di grup chat. Kemudian bisa melakukan absensi juga dulu. Link absensinya ada di grup chat. Chat mana-mana itu. Bagi yang melakukan absensi, apa yang sudah hadir bisa melakukan absensi. Oke, sampai sini ada yang sudah berhasil membuat schedule-nya karena sangat mudah ya, hanya 3 tahap saja sudah bisa langsung membuat schedule. Standard meeting tempo nggak usah. Itu hanya settingan yang bila ada kebutuhan. Audio connection sudah ya, sudah clear berarti semua ya. Klik brief, agenda, meeting agenda, what is that? Is different with meeting topic or the same? How about attendance? Attendance. Start email address with a comma or semicolon. What is that? Show attendance. Oke. Kita coba buka di dalam, misalnya kita coba buat baru. Di show advanced option yang mau ditanyakan apanya, Hi? Itu attendance atasnya itu. Oh, attendees. Ini tuh mau dibatasi pesertanya kah? Berarti kalau nggak dibatasi kosong ya? Ya, bisa dikosongkan. Itu berarti buat publik. Tapi kalau hanya orang-orang tertentu, nanti di detailnya bisa di setting. Hanya email yang terregister saja. Nah, ini hanya email yang terregister saja yang bisa masuk. Tapi defaultnya hanya 3 langkah tadi. Oke, and then next step. Ya, berarti sudah ya, kita lanjutkan. Nah, sekarang memulai room conference. Jadi tadi misalnya sudah dibuat, itu nanti akan muncul. Coba sekarang diklik meeting. Nah, apa yang kita buat itu akan muncul semua di dalam room yang sudah kita buat. Nah, di Webex kita masing-masing. Di set dulu nggak nih yang habis kita ini? Oh iya, harus bisa start, bisa schedule, berarti paling bawah gitu ya. Start ya. Berarti start meeting dong. Nah, kalau start itu berarti waktunya sudah mendekati dengan jadwal yang dibuat tadi. Oh, harus diinstal dulu. Nah, bila belum diinstal itu akan langsung muncul file masternya, bisa langsung dilakukan instalasi. Jadi di sini misalnya saya pilih nanti misalnya jam 2
PM di Dan tanggal 13. Nah, di sini ada schedule, otomatis dia langsung ada. Nah, di sini misalnya saya back to meeting list. Ya, jadi ini bisa langsung di start, tapi karena saya sedang online di sini, jadi saya nggak start. Tapi kalau di start, saya langsung gabung seperti itu. Ya, seperti itu, benar sekali. Di start meeting, coba. Tapi kalau yang sedang join dengan Webex tidak bisa join di lebih dari satu tempat ya. Tapi memang saya belum pernah mencoba. Tapi tentu akan terjadi komunikasi dua yang mungkin nggak tahu disupport atau enggak oleh sistemnya. Oke. Cukup mudah, hanya memulai room conference jika sudah membuat schedule tadi. Tidak ada kendala ya. Oke. Nah, sekarang penggunaan fasilitas di dalam conference. Nah, di dalam conference sebagai host itu akan muncul beberapa tombol-tombol yang ada di dalamnya. Jadi yang atas ini merupakan tampilan dari layout saat conference berlangsung, yang dimana Bapak Ibu dapat melihat saat ini. Nah, kemudian ketika kursor kita bergerak di dalam layar ini akan muncul beberapa tombol. Nah, tombol ini gambar mikrofon untuk mengatur mikrofon, kemudian ini untuk mengatur webcam kita, kemudian ini mengelola layar yang ditampilkan. Jadi kita misalnya mau share screen-nya kita. Nah, di dalam share screen itu terdapat pilihan, kita mau menge-share apakah halaman desktop atau halaman browsernya kita aja, atau mau menge-share misalnya PDF. Jadi bebas, tapi jika ingin menampilkan setiap apa yang muncul di layar, itu dipilihnya desktop yang paling atas gitu ya. Kemudian tombol ini kemarin tidak direkomendasikan, ini untuk recording, namun untuk versi yang gratis itu tidak direkomendasikan. Kemudian di sini ada tombol untuk mengelola peserta. Jadi setelah kita mengelola peserta bisa melakukan tugas dari host, itu bisa mematikan dan menyalakan mikrofon. Beberapa peserta bisa dilakukan. Kemudian di sini ada mengelola chatting group. Nah, kita bisa melakukan chatting ada di sini ya. Dan yang terakhir adalah meninggalkan atau menutup conference yang tanda silang di sebelah kanan. Ini tentunya semuanya sudah familiar ya. Oke, saya rasa materinya nggak terlalu banyak, cukup singkat sekali. Nah, yang terakhir ini penyajian PJJ yang berlaku di SMP dan SMK IDN. Jadi nanti bagi guru-guru ya, mungkin baik SMP dan SMK membuat schedule-nya itu lebih dini. Gitu. Jadi untuk persiapan atau schedule-nya itu nanti dibuat jam 7 berarti ya, untuk yang jam IT ya. Nah, untuk jam Inggris misalnya jam 1 berarti jam 12, schedule-nya jam 12 itu sudah mulai live gitu. Nah, di situ sudah mulai pencatatan juga dari biasanya di sini ada petugas piket yang mengatur perizinan. Jadi ada note attendance request by student, permintaan izin dari siswa maupun orang tua siswa. Kemudian dari guru men-share link meeting di grup kelas, ada grup siswa dan grup orang tua. Kemudian jam 7.50 sampai jam 8, nah ini Star room itu artinya si hostnya standby. Jadi meskipun host belum masuk, tadi siswa sudah bisa masuk ya. Tapi di sini diharapkan si hostnya standby itu 10 menit sebelum berlangsungnya kegiatan KBM atau PJJ. Oke, kemudian siswa join dan melakukan pengecekan absensi dari si siswa yang hadir. Kemudian jam 8 sampai jam 8 lebih 10 di sini ada greeting dan doa bersama.
kemudian mereview materi hari sebelumnya, kemudian memberikan materi apa saja yang akan disampaikan di sesi pembelajaran jarak jauh saat ini. Nah, kemudian baru mulai memberikan materi inti dan menjelaskan tugas jika ada. Nah, di SMP SMK IDN sendiri menggunakan Google Classroom, di mana sebelum dimulainya KBM tugas-tugas sudah disubmit di dalam Google Classroom. Oke, setelahnya jam 8.35 sampai 40 closing dan persiapan untuk pertemuan selanjutnya. Nah, sebenarnya dari jam 8.40 sampai jam 11.30, nah disinilah baru dilakukan communication private dengan 3 siswa. Ini yang mulai berjalan seharusnya dari tim BK ya, dari Mr. Abil, Mr. Sob, Mr. Rizat. Jadi sebenarnya secara scheduling itu bisa dilakukan dari jam 8.40 sampai jam 11.30. Ya. Kemudian setelah pembelajaran selesai dilakukan PJJ teacher report. Jadi di sini tugas dari guru melaporkan kegiatan KBM yang berlangsung. Jadi baik melaporkan di grup sekolah, setelah direview tidak ada, melanjutkan di grup dengan orang tua. Jadi orang tua mengetahui apakah anaknya mengikuti PJJ sesuai dengan yang sudah ditetapkan sekolah. Kemudian yang terakhir evaluasi berkala dilakukan. Biasanya pekanan di sini ada kepala sekolah dan beberapa guru, ada pencapaian dan monitoring, kemudian survei, interview, dan kendala-kendala yang dihadapi selama 1 pekan dan improvement plan-nya apa. Ya, demikian kurang lebihnya mungkin bisa masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin waktu bisa saya kembalikan ke Ibu Helga. Terima kasih Bapak Budi. Dari mungkin hari ini ada tanya jawab dari Bapak Ibu untuk bisa mungkin langsung, karena dari chat yang saya perhatikan tidak ada yang bertanya. Mungkin dari Bapak Ibu bisa secara langsung kepada Bapak. Ya, karena materinya sangat dasar ya Bu ya. Mungkin hampir semua sudah bisa untuk instalasi, membuat akun, dan juga membuat schedule dari pertemuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Pak Budi bisa diulang mengenai video meetingnya? Iya. Yang ini ya. Nah, oke, untuk membuat schedule meeting saya coba share lagi. Ya, Afwan. Nah, setelah kita masuk, awalnya kan di halaman dari website itu ada halaman home-nya, itu seperti ini. Nah, di halaman home ini kita biasanya di dalam dashboard kalau kita pernah buat kan otomatis sudah ada di bawahnya ya. Nah, kalau kita belum pernah buat, di sini ada beberapa yang bisa dilakukan, bisa masuk menu meeting, bisa membuat schedule, bisa langsung saat ini juga. Jadi kalau mau membuat schedule, kita bisa membuat schedule, tombol schedule yang di sini. Bisa juga memilih meeting, kemudian memencet tombol schedule juga. Nah, kita coba schedule. Nah, seperti ini. Di sini kita meeting topik mengisi kita mau melakukan apa. Jadi kalau di
Di sini misalnya kita melakukan PJJ, pelajaran bahasa Inggris. Nah, ini misalnya kita mau buat yang rutin ya, bahasa Inggris. Nah, passwordnya kita buat yang mudah saja. Nah, bahasa Inggris biasanya di sini dilakukan setiap jam 1. Nah, tadi kalau jam 1 berarti jam 12 sudah harus mulai ya. Karena kan kita roomnya lebih baik kita sediakan 1 jam lebih awal. Ini berarti saya pilihnya PM. Ya. Nah, kalau kita misalnya karena bahasa Inggris misalnya rutin di sini setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Nah, ini kita bisa atur otomatis dia roomnya akan senantiasa aktif di hari dan jam tersebut. Nah, ini tinggal dipencet schedule saja. Ya, kurang lebih seperti itu dan schedule dari rapat sudah ada, yaitu PJJ bahasa Inggris. Nah, di sini kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Ya, Afan, Pak Agus. Kalau kesana tuh di pusat dia itu tukangnya. Iya itu aku udah ketemu dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf Bu, bisa diulang pertanyaannya Ibu Dewi? Ya, bagaimana cara menyeting atau memposisikan kita sebagai moderator atau presenter, Pak? Oke. Saya coba capture karena mungkin nggak tampil di sana. Oke. Saya coba share yang desktop dulu. Nah, saat ini apakah muncul terkait dengan layar partisipan ini bisa terlihat ya Bu ya? Ibu Helga, di sini ada panel partisipan, itu bisa muncul juga atau terlihat atau tidak panel? Oh bisa ya. Nah, oke. Jadi misalnya kita mau menjadikan rekan kita, jadi di sini misalnya ada Ibu Mia, dia mau kita jadikan presenter atau host. Nah itu kita klik kanan. Nah, di sini ada change role to. Nah, di sini akan muncul dia menjadi presenter atau menjadi host. Nah, di sini presenter berarti dia bisa melakukan sharing screen yang tadi. Nah, sedangkan host di sini dia bisa juga mematikan mikrofon, layar dan beberapa fasilitas dari partisipan yang ada. Ya, jadi hanya klik kanan, kemudian kita menyerahkan kepada siapa. Jadi misalnya ini saya klik, nah akan muncul informasi sharing saya akan berakhir dan akan ke Ibu Mia, yang hanya Ibu Mia saja yang diizinkan untuk sharing screen. Nah, ya di sini saya mungkin no dulu, gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu Ibu Dewi. Semoga jawabannya membantu.
Kalau dari fasilitas memang cuma ada dua gitu ya. Jadi moderator mungkin secara rule itu disamakan dengan peserta yang lain. Atau mungkin dari beberapa di sini yang mungkin lebih paham dari saya juga boleh menambahkan seandainya memang moderator bisa diberikan role yang berbeda dengan peserta yang lain. Mungkin dari Ibu Mia ada masukan, Ibu Mia? Bagaimana itu apa? Iya, itu saya untuk menambahkan atau mengganti misalnya seperti moderator. Kalau di Tundo itu kan ada dua ya, untuk host sama presenter. Kalau misalnya untuk meeting sebagai moderator, bagaimana cara? Bagaimana Pak Bobi? Oh ya, ya tadi penjelasan dari yang saya sampaikan bahwa moderator itu memiliki role yang sama dengan partisipan yang lain gitu. Jadi tidak moderator itu tidak memiliki role sebagai presenter dan tidak memiliki role sebagai host. Nah, apakah jawaban tersebut sudah tepat atau ada yang perlu ditambahkan atau dikoreksi mungkin? Bu Mia mungkin Ya, mungkin jawabannya masih sementara tadi ya, Ibu Dewi ya. Jadi untuk peran dari moderator itu masih sama dengan partisipan yang lain. Iya. Waalaikumsalam dengan siapa itu Bapak? Oh iya, gimana Oke, Pak Pak Anwar? Anwar. Ada yang mau ditambahkan Pak Anwar? Silahkan. Presenter ya Pak. Ya. Baik Pak Anwar, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu, terima kasih Pak Anwar atas masukannya dan sarannya. Ya, terima kasih. Mungkin ada lagi peserta ini bertanya. Halo, salam dengan Ibu siapa? Waalaikumsalam. Oh Ibu Mia, silakan.
Mbak Reja, Mbak, tolong dimatikan itu. Terima kasih. Ibu Mia gimana? Ibu Mia suaranya tadi kurang jelas. Ibu Mia, dengan Ibu Mia. Ya, halo, waalaikumsalam Ibu Mia. Maaf tadi Salam. suaranya kurang jelas. Gimana Ibu? Halo Ibu Mia. Suaranya putus-putus Ibu Mia. Gimana Ibu Mia? Suaranya nggak ada Bu Mia. Suara dari Ibu Mia belum ini ya. Halo Ibu Mia, suaranya tidak ada. Halo Ibu Mia. Ya, Ya, agak putus ya suara dari Ibu Mia ya. Suara dari Ibu Mia agak terputus ya. iya. Halo Ibu Mia. Tidak terdengar Ibu Mia. Maaf. Oke, mungkin dilanjut Ibu. Untuk absensi apakah sudah semuanya? Oke. Diingatkan kembali bagi yang belum absensi pada chat yang sudah saya berikan. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya atau menanyakan sambil mendengarkan dengan Oke, ini ada tambahan dari Ibu Mia bahwa beliau mengatakan Webex itu bisa dibuka 2 sekaligus, biasa digunakan untuk relay jika room sudah terlalu penuh. Nah, yang kemarin sempat pada saat di sesi kemarin GO maupun beberapa presentasi yang saya dan Ibu Helga ikuti, itu ada beberapa instruktur melakukan relay ya Bu ya. Ya, jadi seperti itu fungsinya, dan itu mungkin dari fasilitas yang ada di dalam sini Cisco Webex. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Agus. Dengan siapa ya Pak? Dengan Bapak Saya dengan Pak Agus Kam. Pak Agus. Ya silakan Bapak. Afwan, Ustaz, mengenai Webex ini jumlah pesertanya itu terbatas atau gimana Pak? Kemudian bedanya dengan Zoom itu apa? Silakan Pak Budi untuk menjawabnya. Oke, terima kasih Bu Helga. Ya, Pak Agus, jadi perbedaan pertama terkait dengan Zoom dan juga Webex. Yang pertama adalah dengan menggunakan sama-sama fasilitas akun yang gratis. Nah, untuk yang Zoom itu hanya dibatasi 40 menit, sedangkan untuk Webex itu unlimited gitu ya. Itu untuk yang durasi. Kemudian yang kedua terkait dengan jumlah peserta. Untuk yang Webex itu sampai 100 peserta untuk Webex. Sampai 100 peserta. Iya, benar sekali. Untuk Webex bisa sampai 100 peserta. Kemudian yang ketiga mungkin banyak sekali di media massa maupun di berita Zoom sudah rentan dengan privacy. Nah, dan juga
beberapa masukan dari beberapa bahkan badan intelijen di Singapura juga ya itu sudah mulai melarang Zoom karena penyalahgunaan privasi dan bisa berdampak yang negatif. Akhirnya Webex menjadi salah satu opsi utama yang bisa kita gunakan selain dari aplikasi Zoom. Kurang lebih seperti itu Pak Agus. Oh iya, kurang Pak. Ya kalau Zoom ini Pak mau saya tanya, kalau Zoom kan itu full HD dia, audio dengan video. Nah kalau jadi otomatis dia Zoom itu makan data banyak. Kalau Webex sendiri gimana Pak untuk kualitas videonya? Oke. Sepanjang yang saya sempat mencari informasi, justru secara kuota Webex akan memakan lebih besar dibandingkan dengan Zoom. Jadi karena memang Webex berasal dari perusahaan Cisco, di mana Cisco lebih mengandalkan quality. Jadi di dalam Cisco Webex secara quality itu lebih baik. Namun secara kuota atau secara data yang digunakan lebih besar dibandingkan dengan aplikasi Zoom. Kurang lebih seperti itu Bapak Agus. Oh ya, syukran Pak. Ya Afan, terima kasih. Diingatkan kembali untuk peserta mengisi aplikasi yang sudah disediakan. Terima kasih Pak Agus. Mungkin ada yang lain untuk bertanya kembali. Kalau untuk bertanya mungkin mikrofon bisa diaktifkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan Bapak wabarakatuh. siapa? Saya dengan Pak Denny. Ya silakan Bapak. Ya, mungkin saya juga ini kan tadi agak telat ya. Mohon maaf. Cuman ini saya mau menanyakan untuk nanti pengaturan seperti ini di Webex pada saat nanti yang membagikan untuk nanti fungsi presenter, host, dan moderator. Nanti untuk yang memberikan pengaturan itu nanti ada fungsinya di host apa di moderator ya? Untuk pembagian nanti fungsi nanti pada saat presentasi misalnya nanti kan ke presenter tuh. Nah itu nanti yang membagikan ininya apa tanda Webex untuk ininya apakah ada di moderator ya? Silakan Pak Bobi. Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Denny Kapriadi. Mungkin saya sedikit share dulu mengenai mungkin catatan dari saya terhadap Pak Bobi. Oke, sebentar mungkin saya masih mute ya. Ya, oke. Ya. Oke, saya sudah muncul ya halaman ini ya Bu ya. Ya, sudah. Oke, jadi saya berikan sedikit catatan di sini timeline atau runtutan dari kegiatan. Nah, misalnya pada saat harusnya yang membuat schedule room itu adalah host. Kemudian host sudah memulai 1 jam sebelumnya. Kemudian setelah itu host di sini ya memperkenalkan diri, memperkenalkan moderator. Nah, di sini host menyerahkan moderator dari sisi pembicaraan saja, jadi memberikan waktu dan kesempatan. Nah, namun secara sistem yang diserahkan itu adalah presenter. Jadi mungkin di sini saya tunjukkan di dalam partisipan ya. Jadi Iya. ya, jadi misalnya di sini ada Abil, kemudian jika dia presenter, nah maka saya bisa change role to presenter. Nah, mungkin di sesi ini yang melakukan adalah host gitu. Kurang lebih seperti itu, Pak. Ya, berarti yang mengatur untuk Webex fungsi nanti untuk memonitor atau untuk
memindahkan itu dari host ya Pak ya? Iya, benar sekali, dari host. Ya, baik Pak. Makasih ya Pak ya. Ya, terima kasih Pak Denny Kapriadi. Semoga jawabannya membantu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Denny. Mungkin ada lagi, terima kasih sudah waktu. Silahkan bila ada yang ingin bertanya bisa di-unmute mikrofonnya atau bisa langsung chat. Ingatkan Bapak Ibu untuk mengisi pertanyaan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Diingatkan kembali untuk mengisi Bapak Ibu. Karena di saya masih dua orang. Mengisi presensi yang di sini, Mr. Sob sudah mengisi presensi. SMK aja. SMK IDN gitu maksudnya. Bebas aja, mungkin ditulis saya juga nggak apa-apa. Kan teman-teman nggak tahu dari sisi itu. Bapak Ibu, dari Pak. Jabar berapa nih kita nih? Mungkin tanya di grup. Sepertinya sudah jelas mungkin ya Bapak Bobi ini Bapak Ibu tidak ada yang bertanya kembali di chat juga sudah tidak ada yang Ya, insya Allah sudah paham Bu ya, hanya presensi saja ya. Presensi yang perlu diisi. Dan tadi juga mungkin beberapa guru-guru di IDN juga langsung praktek dan sudah berhasil semua. Jadi sudah cukup paham juga insya Allah. Mungkin nanti kalau misalnya masih ada yang tidak jelas bisa menghubungi Bapak secara langsung. Iya, melalui dengan poster. Bisa lewat WA ya yang ada di poster itu ya. Iya benar, bisa melalui WA yang ada di poster. Mungkin diakhiri gimana Pak? Ya kalau dari jadwal itu ada closing dari presenter, closing dari moderator, kemudian disilakan host. Ya sudah. Seperti itu Bu. Mungkin presentasi hari ini dari Bapak Bu sudah selesai. Mudah-mudahan ilmu hari ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Dan bila ada pertanyaan bisa langsung bertanya ke Bapak Bobi melalui WA langsung ya Pak ya Bobi ya. Ya siap insya Allah Bu. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu. Untuk presentasi hari ini saya tutup sampai di sini. Mungkin lain waktu akan mohon sarannya, mohon maaf apabila ada salah kata atau presentasi hari ini agak-agak gagap karena mungkin ini pertama kali buat saya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama antum siapa sih? Bobi Wahyu Saputra. Pak Bobi, Ya. ini VCT Jabar 1 berapa? 6. Jabar. Saya coba buka ya. 6 ya Pak itu Pak. Ini Kita ya. sebagai apa? Peran penugasan. Jabar Peserta. Ya. VCT Jabar 0. Ini dapat sertifikat.
Ininya sih bukan pesertanya sih, tapi trainernya yang kemungkinan nanti dapat. Sebenarnya dapat sertifikat kok. Iya. Mas Bram daftar aja nanti bisa. Di sini Assalamualaikum. Oh ada yang. Pak Bobi masih monitor. Siap ya Pak Denny. Iya Pak. Aduh, saya pengen sharing ini Pak. Mohon maaf, ini kan memang udah ditutup ya Pak ya. Ya boleh boleh. Saya dari kelompok 1A sebetulnya Pak. Ini saya lihat ini di 1C ya Pak ya. Ini di 1C ya benar. Ya, ya. Jadi mohon maaf Pak, saya juga ini karena baru pertama kali, saya belum nanti nih. Oh siap siap. Jadi mohon maaf tadi saya agak telat Pak, telat masuk. Jadi saya pengen mengulang yang tadi Pak. Jadi nanti untuk yang mengatur itu untuk pembagian tuh host ya Pak ya. Jadi memindahkan, misalnya pertama kan host membuka, terus nanti selanjutnya diserahkan ke moderator ya Pak ya. Secara waktu diserahkan ke moderator benar. Iya, ke moderator berarti yang ngatur ya. Sebelum nanti diserahkan ke presenter gitu ya. Kalau secara sistem itu hanya dari host menyerahkan kepada presenter saja. Tapi kalau ya benar. Tapi kalau secara waktunya bertahap, dari host menyerahkan ke moderator, moderator menyerahkan ke presenter. Ya kurang lebih seperti itu. Iya. Ya berarti yang pertama ngebuka kan yang mengatur nanti ini kan yang buat roomnya host gitu ya Pak ya. Iya benar sekali. Ini mungkin ini kan udah beres ya Pak ya? Udah selesai kan ini? Iya, sudah, insya Allah sudah ditutup sama Ibu Mia tadi. Iya, iya, iya. Ini saya sambil mau penguatan Pak, saya maksudnya meyakinkan ya Pak, meyakinkan sebelum nanti saya tampil juga gitu Pak. Siap. Nanti kalau yang membuat player itu presenter apa gimana Pak yang buat player? Ya, jadi kalau saya sifatnya sebenarnya dinamis. Jadi mungkin saya coba share lagi ya Pak ya untuk yang Excel yang saya tadi. Nah, seperti ini. Pertama kan pasti kita ngebentuk tim ya. Ada presenter, host, moderator. Nah, kemudian si presenternya mulai menyusun materi baik di PowerPoint atau Google Slide. Nah, ini kemungkinan di sini sebentar. Nah, di sini ada digital flyer yang nomor 4. Nah, di sini awalnya itu ketika saya bertanya itu diberi jawaban moderator. Nah, namun sifatnya dinamis karena sebenarnya yang mengetahui dari materi yang disampaikan adalah kan presenter ya Pak ya. Ya betul. Nah, jadi saya sih berusaha saling nge-backup. Jadi tadi dengan Ibu Helga. Saya tetap komunikasi intens dengan Bu Helga terkait CV saya, kemudian nanti role play-nya seperti apa gitu. Ya, jadi tadi kami berjalan itu, jadi Bu Helga merangkap sebagai host dan sebagai moderator gitu. Ya. Kalau dilihat dari tabel ini juga yang merekam itu host ya Pak ya? Yang merekap ya benar. Recording itu Bapak tadi mungkin ya? Ya. Fungsi. Nah, ini recording saya menggunakan Bytescope. Nah, kemarin informasi dari Ibu Mia yang recording itu bisa 2, pemateri dan juga host. Namun host sebagai backup saja, yang lebih mandatory itu pemateri. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ini kan memang sudah selesai ya Pak ya? Iya, benar sekali. Saya ingin minta pencerahannya gitu Pak. Terima kasih Pak Bobi. Terima kasih Pak Denny. Ya, semoga bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suara. Boleh.
Pak Abdan, ada yang bisa dibantu? Pak Abdan bisa dibantu? Hah? Abdan nggak pakai headset ya? Nggak pakai headset. Nggak nanti. Ini coba aja dulu. Halo, apa tes sama lo? Say halo gitu. Kenalan gitu. Ya nggak? Halo, cek cek. Ya, Assalamualaikum Pak. Pak Bobi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Reza, Masya Allah. Kan data isi antum. Sehat Ustaz Reza. Bukan. Antum itu data isi. Antum apa? Kalau di Webex Ya, nggak siap. bisa share file kah? Misalnya Word atau PowerPoint gitu. Oke, share-nya itu di grup chat atau di share screen, Ustaz? Oke, Ustaz Reza. Ya, sepertinya terputus ya, Ustaz Reza ya. Jadi mungkin kalau membagikan tadi misalnya ada pertanyaan dari Ustaz Reza, bila ingin membagikan file itu bisa berupa link di sebelah chat sini, bisa ada fasilitasnya. Dan juga sebenarnya di sini dalam Cisco Webex ini ada share konten, share multimedia URL. Nah, di sini juga jadi bentuknya bukan langsung file yang bisa di-download, tetapi file yang berupa link URL. Ya, jadi untuk membagikan file dokumen itu bisa berupa link. Kurang lebihnya seperti itu. Pertanyaan dari Ustaz Reza. Baik Pak Bobi, syukron, jazakallah khair. Afan, Ustaz, syukran.